Halo teman-teman semua, hari ini adalah pekan kedua aku melaksanakan PPL atau praktek pengalaman lapangan. Di sini aku mau observasi bagaimana guru-guru itu mengajarkan kepada anak-anak pembelajaran bahasa Inggris. Selain melakukan pengamatan, aku juga belajar untuk bagaimana cara mengkoordinasi anak-anak usia dini ini untuk bisa belajar bahasa Inggris, yang mana materinya itu aku pelajari di semester 3 di mata kuliah Children Language Teaching Practice. Di sini aku belajar bagaimana guru-guru ini terus mengulang-ulang pembelajaran bahasa Inggris yang membuat anak-anak itu semakin ingat dan menerapkan pembelajaran bahasa Inggrisnya sendiri. Nah, jadi di kelasnya itu selain kita menggunakan bahasa Inggris yang dasar, pembelajaran bahasa Inggris juga diulang-ulang sehingga anak-anaknya ini menjadi teringat-ingat terus dengan pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Di sini juga tidak langsung ke materi pembelajaran, akan tetapi anak usia dini ini namanya juga masih anak-anak, sehingga belajarnya itu menggunakan games atau sesuatu yang menarik perhatian mereka. Setelah perhatian atau fokus anaknya ini didapatkan, barulah materi-materi bahasa Inggris ini diterapkan kepada anak-anaknya. Di sini anak-anaknya juga alhamdulillah karena terbiasa menggunakan bahasa Inggris sehingga tidak terlalu sulit untuk mereka menerapkan pembelajaran bahasa Inggrisnya sendiri. Nah, di sini aku membantu guru kelasnya untuk melaksanakan games. Jadi kita belajar tentang abjad. Nah, di atas papan tulis itu ada gambar yang berwarna-warni. Nah, setiap pagi sebelum kelas dimulai, kita bernyanyi lagu A, B, C, D sampai Z. Seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, anak-anak ini kan teringat bahasa Indonesianya. Setelah bahasa Indonesianya, tentulah anak-anak juga diajarkan bahasa Inggrisnya seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Jadi anak-anaknya itu mengetahui bahasa Inggris dari setiap hurufnya. Tapi ini itu tidak instan teman-teman semua. Akan tetapi perlu pengulangan terus-menerus sehingga materi yang diajarkan itu akhirnya menerap ke anak-anak. Jadi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai pastinya ada pembelajaran bahasa Inggrisnya. Nah, karena aku ini dari jurusan pendidikan bahasa Inggris sehingga aku masuk di situ. Aku membantu guru-gurunya untuk juga mengajarkan ke anak-anak ini bahasa Inggris. Nah, seperti di pekan sebelumnya atau pekan ke-1, anak-anak ini terbiasa berdoa itu menggunakan 3 bahasa, yang mana bahasa Arab doanya, bahasa Indonesia artinya, lalu bahasa Inggris. Sehingga pembelajaran bahasa Inggris di TK Auladi ini tidak terlalu sulit untuk diterapkan karena anak-anak ini dari awal pembelajaran pun sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Kalau di absen pun seperti di pekan pertama, mereka masih awal pembelajaran pengucapan present miss ketika di absen. Nah, di pekan kedua ini ketika aku masuk di kelasnya sendiri, anak-anak itu alhamdulillah sudah sangat terbiasa dengan pengucapan present miss ketika di absen, sehingga memudahkan kita juga untuk mengajarkannya. Jadi satu kelasnya itu, di kelas yang PPL aku itu ada 17 siswa, dan hampir seluruhnya dari 17 siswa ini
sudah mengetahui ketika namanya di absen, ketika namanya dipanggil, mereka semua itu akan mengucapkan present miss. Dan juga instruksinya itu sesuai arahan dari guru kelasnya adalah, if I call your name, please raise your hand and say present miss. Dan sama sekali tidak ada yang kesulitan dari anak-anak ini, karena memang terbiasa diajarkan juga sebelumnya, sehingga ketika mereka di absen, mereka terbiasa raise their hand and say present miss. Alhamdulillah pengalaman ini itu cukup membantu aku dalam pembelajaran bahasa Inggris di semester 6 ini. Pembelajaran-pembelajaran yang aku udah alami di semester-semester sebelumnya ini cukup bisa aku terapkan dalam praktek pengalaman lapangan ini. Semoga praktek pengalaman lapangan ini mampu memberikan dampak yang baik untuk diriku sendiri dan juga untuk lingkunganku. Semoga banyak ilmu-ilmu yang nantinya bisa aku terapkan di masyarakat dan juga di masa yang akan mendatang. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.